Oke, bismillah. Kali ini kita akan bahas tentang layang-layang. Layang-layang. Ya. Kenapa dinamakan layang-layang? Karena memang mirip ya dengan layang-layang. Ya. Oke, layang-layang yang pada umumnya ya, Oke, layang-layang ini itu bisa dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama. Ya. Yang panjang alasnya sama. Misalkan seperti ini punya segitiga. Ya, ini segitiga sama kaki. Nah, kakinya sama, ya maksudnya sisi yang di kanan kiri itu panjangnya sama, itu segitiga sama kaki. Ya, terus misalkan Anda punya dua, ya punya dua, yang mana keduanya ini itu punya kakinya sama panjang, tapi sisi kakinya dengan yang pertama beda panjangnya, ya, tapi alasnya sama. Nah, seperti ini ya, Anda punya dua segitiga sama kaki, ya, yang mana di bagian alasnya ini panjangnya sama. Ketika digabungin itu jadi bentuk segitiga layang, ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya masih aneh ya. Halo. Nah, halo. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya layang-layang. Anda kasih nama ya, insyaallah. Di sini Anda kasih nama layang-layangnya, layang-layang A, B, C, D. Nah, layang-layang A, B, C, D. Nah, yang A, B, C, D. Oke. Kita sekarang ke sifat-sifat, ya. Ke sifat-sifat, ya. Ke sifat-sifat. Yang pertama, oke, di sini nanti Anda tuliskan 3 ya, saya yang di buku antum, ya. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memiliki sepasang sudut yang sama besar. Cuma sepasang, tapi cuma ada 2 sudut yang sama besar, lebihnya beda. Nah, terus di sini salah satu diagonalnya itu memotong tegak membagi 2 sama panjang diagonal.
gonal lainnya dan tegak lurus. Nah, itu yang ketiga. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama. Nah, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang sisi sama panjang. Oke, bisa antum lihat. Tadi Arkan masuk ya? Mana Arkan? Masuk Ustaz. Oke. Wafik udah ada? Oke, sip. Nah, Ardra kemana Ardra? Ardra kemana Ardra? Nah, lihatin mukanya, jangan disembunyiin. Ya, jangan lama-lama. Oke, sifat-sifat. Yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, yang mana saja? Perhatikan. Panjang sisi AB itu panjangnya sama dengan sisi BC. Ya, oke, ini kapan gambarnya kurang bagus ya. Terus yang berikutnya adalah panjang sisi AD itu sama panjang dengan sisi DC. Itulah kenapa ada dua pasang. Anda sebutin di sini ya. Panjang AB itu sama dengan panjang BC. Yang satunya lagi panjang AD itu sama dengan panjang yang DC. Oke ya. Oke, dari gambar udah kelihatan ya. AB sama BC sama, AD sama DC sama. Nah, sekarang yang ciri kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Oke, coba antum. Kira-kira yang sama besar sudut yang mana dengan sudut yang mana? Sudut yang A sama C. ADC, A dengan C, B dengan D. ABC, ABC sama cuma dua sudut di sini, sepasang. Baik, dua sudut. Yang mana? AC. A sama? C. E, A sama B apa D apa sama C? D. Sama C. Yang benar? AC, A sama sudut A itu sama besar dengan sudut C, ini kasih ya, sudut C. Itu besarnya sama nah. Ya. Sedangkan sudut B dan sudut D itu beda. Ya. B sama D beda juga dengan A sama C. Ya. Walaupun ada kemungkinan nanti bisa sama, tapi antara A sama D atau C sama D, tapi yang jelas D sama D-nya beda. Ya, berarti yang analitisnya hanya yang sama aja ya, sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Ya, lebihnya beda. Oke. Nah, berikutnya adalah salah satu diagonalnya. Oke, salah satu diagonal berarti kita harus buat dulu diagonalnya. Nah, buatkan dulu diagonalnya. Diagonal AC sama diagonal BD. Nah, ini gambarnya karena kurang lurus jadinya gambarnya menceng. Ya. Oke. Membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Oke, kira-kira di sini titik potongnya nih kasih titik O ya. Nah, kira-kira yang terbagi dua sama panjang itu diagonal yang mana? Yang AC apa yang BD? Kalau dia dari gambarnya, yang terbagi menjadi dua sama panjang itu diagonal yang AC apa yang BD? BD, Yang terbagi dua. Ya? C. Yang? C. A? AC. Ya, udah dilihatin dari situ. AC ya. Kalau BD, jelas itu BO sama OD udah jauh banget apa jaraknya kelihatan. Ya. Maka di sini yang terbagi dua adalah yang AC. Jadi jarak AO ya itu sama dengan jarak OC.
Bisa Anda tulis AO itu sama dengan OC. Tapi BO sama OD tidak sama panjang. BO sama OD tidak sama panjang. Ya. Oke. Terus dan tegak lurus. Oke, berarti hasil perpotongannya adalah tegak lurus. Berarti di sini sudutnya adalah siku-siku. Keempatnya ini siku-siku. Ya, keempatnya siku-siku. Oke, inilah sifat-sifat dari jajar layang-layang. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Halo? Dasar. Oh, kalau nggak ada, aneh yang tanya kalau sekarang. Kalau nggak ada yang tanya, aneh tanya. Sekarang aneh tanya. Besar sudut, ya, yang ini kan beda ya. Ini sudut B dengan sudut yang D, ini beda kan? Sekarang Anda tanya, besar sudut yang di sini dengan yang di sini sama apa beda? Sama. Beda apa sama? Menurut Anda beda sama? Beda. Beda. Oke. Beda. Ya, beda. Nah, yang di sini dengan yang di sini otomatis juga Beda. juga beda. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau yang di sini dengan yang di sini sama apa beda? Sama. Sama. Bagus, ya. Kenapa sama? Karena ini berasal dari segitiga sama kaki, ya. Segitiga sama kaki itu ininya sama besar. Oke. Berarti yang di sini dengan yang di sini sama apa beda? Sama. Ya. Oke, berarti bisa Anda tandain di sini. Anda tandain dengan warna yang sama ya. Jadi di sini Anda itu besarnya sama dengan yang di sini. Ya, sedangkan yang di atas ini yang pink ini besarnya sama dengan yang. Nah, berarti samanya itu ya. Yang di atas garis sama di bawah garis itu sama. Lihat posisinya ya. Nah, sekarang saya tanya, yang di sini. Sini dengan yang di sini sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Kayaknya. Yang di bawah ini dengan sama ini? juga. Sama. Sama juga. Sama juga. Nah, pertanyaan sekarang. Yang ini sama ini sama atau beda? Beda. Beda. Oke, bagus ya. Jadi Anda tandain yang sama. Ya, yang sama. Ini dengan di sini itu besarnya sama. Ya. Jadi untuk sudut A sama C, sudut secara utuh A sama C itu besarnya memang sama. Cuma setelah terbagi oleh diagonal AC itu masing-masing itu punya sudut yang berbeda. Ya, samanya adalah dari posisinya. Kalau yang di atas garis misalnya sama, yang di bawah garis biasanya sama. Tapi kalau yang pink sama yang merah ini itu beda. Nah, sekarang yang B sama D itu
besar sudutnya beda. Tapi setelah terbelah menjadi dua oleh diagonal BD, ya, itu menghasilkan besar sudut yang sama. Ya, jadi di sudut B ini Anda kasih titik 2 ya, warna oranye, ini di sana sama. Terus yang di bawah ini dan ini juga besarnya sama. Oke ya. Nah, kelihatan di sini ya. Mana sudut yang besarnya sama, mana yang bukan. Nah, mana yang enggak sama. Oke. Nah, ya silakan dipahami dari gambarnya, walaupun nggak ada tulis sifat-sifat, tapi kita bisa perhatikan di situ. Ya. Oke, ada yang mau tanya tentang sifat-sifat? Sifat-sifat ada yang mau tanya? Ya. Oke, ingat ini ya, yang di tengah ini hasil pertemuannya adalah siku-siku tegak lurus. Dari bangun yang sudah kita pelajari, dari persegi panjang, persegi, layang-layang, titik genjang, belah ketupat sama ini layang-layang, yang hasil pertemuan dua diagonalnya itu membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus, itu adalah bangun persegi, bangun belah ketupat, dan bangun layang-layang. Ya, cuma 3 itu aja yang pertemuan dua diagonal itu siku-siku. Ya, oke. Aneh ingetin lagi bahwa kalau segitiga itu jumlah besar sudutnya berapa? 180. Oke ya, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Sekarang aneh kalau punya sembarang segi 4. Nah, ada yang ingat berapa derajat jumlahnya? 360. C sama sudut berapa? 360. 360. Nah, ini menjadi dasar kalau misalkan diketahui salah satu sudutnya mencari sudut yang lain. Gitu ya. Itu menjadi dasar ya. Ini dasar. Oke. Kita lanjut kalau ngarang-ngarangnya, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Tentang keliling sama luas ya. Oke, misalkan di sini Anda punya belah ketupat layang-layang A, B, C, D. Ya, dengan titik potong diagonalnya adalah titik O. Ya, otomatis ini siku-siku ya. Nah, ingat ya, dari sifat layang-layang bahwa A, B, dan BC itu sama panjang, dengan AD dengan DC itu sama panjang. Oke. Dari sini saja sudah kelihatan untuk bagian keliling itu bisa kita katakan sebagai 2 kalinya yang AB ditambah yang AD. Ya, atau bentuk lainnya bisa antum aja langsung jumlahin ke 4 sisinya gitu aja ya, lebih mudah. Ya. Karena di sini itu punya 2 pasang sisi yang sama panjang, maka antum cari dua sisi yang berbeda itu dijumlahkan dikali 2 kayak yang atas ini ya. Seperti pada persegi panjang itu sama, boleh. Ya, sama saja. Yang penting keempat sisinya dipakai. Ya, berarti untuk bagian keliling. Sekarang untuk bagian luas, ya. Untuk luas
Bentuk luas, coba perhatikan. Tadi di awal disebutkan bahwa layang-layang itu adalah terbentuk dari dua buah segi apa? Ayo. Terbentuk dari dua segitiga. Nah, maka untuk urusan luasnya pun bisa kita pecah ya, kita bisa cari dari dua segitiga yang digabungin tersebut. Nah, sekarang dua segitiganya bisa kita milih yang ini, nah, perhatikan. Segitiga ABC dengan segitiga ADC, ini yang bawah D ya. Atau segitiga ABO dengan ABD dengan segitiga BCD. Ya, mau dibelah kiri kanan atau atas bawah, ketemunya nanti sama saja. Ya. Oke, sekarang Anda akan gunakan yang normal aja, ya, yang atas sama bawah. Berarti kita sama saja mencari segitiga, luas dari segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Oke, kita memang belum pelajaran ke segitiga, ya. Tapi antum di SD pasti ingat, ya, pernah bagaimana mencari luas dari segitiga yang siku-siku. Di sini ada siku-sikunya. Nah, itu bagaimana cara mencarinya? Segitiga luasnya masih ingat? Masih ingat? Rumus luas segitiga di SD. Gimana rumusnya? Gimana rumusnya? Ayo, ada ingat? Alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Betul, itu luas segitiga, ya. Atau bisa kita tulis dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Itu boleh. Ya. Sama saja. Oke. Berarti Anda tulis seperti ini, setengah kali alas kali tinggi. Ditambah sama setengah kali alas kali tinggi. Cuma alas yang ABC dengan alas yang ADC, ya, yang mana tinggi yang ABC dengan tinggi yang ADC yang mana harus dirinci. Makanya lebih baik tulis seperti ini. Untuk yang luas ABC setengah dikalikan alasnya yang mana? Kalau segitiga ABC alasnya yang mana? Segitiga ABC alasnya panjang yang mana? Yang AC. AC. Oke, bagus. Terus tingginya ya? BO. Iya, BO. Oke, sekarang yang sebelahnya ADC. Setengah kali alasnya berarti yang mana? Alasnya yang mana? Yang AC. Iya, AC. Terus tingginya yang mana? Yang DO. DO. Oke, kita udah ketemu semua. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah penjumlahan, tapi lihat, ini dengan ini itu sama. Ya. Di kiri kanan ini semuanya perkalian, cuma dipisahkan oleh penjumlahan ya. Setengah AC sama setengah AC sama. Maka bisa kita tulis seperti ini. Setengah kali AC dikalikan BO ditambah DO. Oke. Nah, kita tulis setengah kali AC dikalikan BO ditambah DO itu jadi apa? BO tambah DO jadinya apa? Ya. BO tambah DO jadinya apa? Perhatikan, lihat gambarnya. Panjang BO ditambah panjang DO jadinya panjang. Jadinya panjang. Ayo. Lihat gambarnya. Ayo Noval atau Ana berapa? Panjang mana jadinya?
Panjang BD. 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 Ya, betul. Panjang BD, bukan jadi bodoh ya, BD. Nah, oke sekarang. Nah, AC sama BD. Nah, sekarang AC itu apa? Panjang AC dan BD itu disebut apa? Diagonal. 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 Diagonal, betul ya. Jadi AC sama BD itu diagonal ya. Maka bisa kita tulis dengan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Itulah rumus luas dari layang. Ini sama dengan rumus apa tuh Pak? Sama dengan rumus? Belah ketupat. Iya, sama dengan rumus luas belah ketupat. Sama persis nggak? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin ke contoh ya. Ke contoh. Oke, contoh soal. Oke, ini dikit aja. Nah, misalkan Ane punya gambar seperti ini. Nah, misalkan ini belah layang-layang, ya, layang-layang. Diketahui di sebelah sini itu misalkan 96 derajat, sedangkan yang di atas adalah misalkan 55 derajat. Oke, sekarang coba isi semua sudut yang ada di situ. Nah, sekarang karena di sini kita suruh ngisi, maka coba antum pertimbangkan mana dulu yang sudut yang bisa diisi, sudut yang antara dua ini. Yang A dulu apa yang B dulu? Kalau dilihat dari sifat-sifatnya, yang paling mungkin untuk dicari dulu yang mana? A apa B? Nah, yang mana? Yang bisa kita tuliskan dulu yang mana? Yang A dulu apa yang B dulu? A. Ya? A. Yang A. Kenapa yang A? Karena udah ada patokannya. Iya, di sifatnya udah ada ya bahwa yang A, sudut yang ini, yang kanan yang kiri seperti ini, itu besarnya Sama. ya, maka di sini adalah 96 derajat. Oke, sekarang situ 96 derajat, yang sini berapa? Caranya gimana? Ingat tadi udah ada yang disebutin tuh. 180 kan itu segitiga. 180 dikurangin yang 96. Segitiganya mana segitiga? Ini kan segi 4. 360 dikurang 96. Nah, Kurang 96 sama dikurang 55. Oke, itu lebih tepat. Ya, pakainya adalah yang 360 kurangi 96 kurangi yang 96 kurangi lagi yang 55. Jadi berapa? Ini udah berapa nih? Udah 180, udah 192 sama 55.
Ini 192 begini kan. Berapa ini? Ini 247 ya? Berapa? Iya, iya bukan? Berapa? 100? 113. 13 aja. Gitu ya. Nih. Jadi kalau segi 4 itu 360 aja. Oke, tadi yang bilang siapa? Yang kalau pakai segitiga. Bisa, tapi harus diperhatikan ini. Nah, perhatikan. Kalau segitiga, perhatikan, otomatis kan antum harus buat seperti dulu kan? Buat diagonal dulu. Maka sudut yang dipakai bukan yang 96, tapi yang di sini dengan yang di sini. Masalahnya kita belum tahu apakah sudut yang hasil pecahan dari 96 ini yang di sini dengan yang di sini itu sama atau beda. Padahal beda kan? Nah, maka karena belum ada yang diketahui maka susah ya. Maka lebih baik menggunakan yang langsung 360 derajat. Oke ya. Jadi kalau mau soal seperti ini, cari dulu yang kalau yang di sini dengan yang di sini cari dulu, ya, lebih enak. Nah, lebih enak. Oke, soal yang kedua adalah, nah ini mungkin tadi ya, yang pakai segitiga bisa ini. Oke, diketahui di sini sudutnya adalah 42 derajat, yang di sini 59 derajat. Oke, ini yang net tulisin ya, segitiga jadi. Layang-layang ABCD. Nah, sekarang isi sudut yang lain. Oke, ada diagonal, berarti ada sudut-sudut yang lain juga. Kita pakai warna mana? Oke, sekarang yang bisa diketahui dulu, yang mana dulu nih? Anda kasih penggantinya dulu. A, B, C, sama D. Sudut yang mana dulu yang bisa kita cari dengan mudah? Yang mana dulu? Yang BC. Yang B sama C. Oke, bagus. Oke, yang B berapa? 42. 42 derajat. Yang C? 59. 59 derajat. Oke ya. Oke, gampang yang itu ya. Nah, sekarang cari yang B sama cari yang D. Yang B dulu. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya bagaimana? Ayo, yang bagaimana? 180 dikurangi 84. 180 kurangi 84. 84 dari mana? 42 tambah 42. Oke. Kurangi 42, kurangi juga yang 42. Yang lain gimana? Ngerti? Nyambung yang ini? Nyambung ya? Yang kita lihat adalah segitiga ABC. Yang kita lihat segitiga ABC untuk mencari yang B. Nah, ini tadi ini baru ya, karena diketahui yang ininya. Lebih mudah jadinya. 180 kurangi 42 kurangi 42. Berarti berapa? Kurangi 84. Jadi berapa? 90? Berapa? 96.
96 derajat. Oke, sekarang yang D coba. Yang D gimana caranya? Yang D gimana caranya? 180 dikurangi 118. Oke, kurangi 59, kurangi 59 ya. Jadinya 180 kurangi 118. Berapa derajat? Berapa derajat? 32. 62. 62. Gitu ya. Nah, tapi kalau antum mencari sudut B misalkan dengan yang B, misalkan yang D ya, misalkan yang D ini dengan yang 360 boleh aja, cuma antum harus menjumlahkan yang 42 sama 59 juga. Jadi lebih panjang gitu ya. Ya. Jadi kita ambil yang lebih mudah, lebih simpel. Oke, berikutnya ada yang tanya nggak? Nah, berikutnya Ane misalkan punya apa namanya? Layang-layang. Ya, misalkan seperti ini ya. Layang-layangnya. Nah, kalau panjang panjang AC-nya itu misalkan 12 dan panjang BD-nya itu 15. Oke. Nah, luasnya berapa? Izin. Ya, luasnya rumusnya setengah kali B1 kali B2. 2. Berarti setengah kalikan diagonal satunya 12. Diagonal 2-nya 15. Tinggal di coret 6. 6 kali 15 berapa? Berarti 60 dikali tambah 30. Berarti berapa? 6 kali 15? 6 kali 15? 90. Iya. 90 cm persegi. Gitu ya. Nah, kalau Ane punya gambar lain, misalkan seperti ini. Nah, apaan gambarnya bagus banget ya. Oke, misalkan di sini itu 5 cm. Yang ini 11 cm, yang di sini 6 cm. Nah, sekarang kita suruh cari luas. Luas berarti kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, setengah kali diagonal satunya berapa? 12. 12. Yang satunya lagi? 16. 16. Oke, yang lainnya gimana? Tahu kenapa 12? Tahu kenapa 12? Tahu ya kenapa 12? Halo, yang lain? Tahu kenapa 12? Apa Ustaz? Anak izin sholat dulu Ustaz. Oh ya. Si Farhan, kenapa 12? Anda kasih nama deh, biar nggak bingung. A, B, C, D. Ini titik O. Kenapa diagonal satunya atau panjang AC itu 12? Karena dua-duanya sama. Ya.
Boleh. Yang sama yang mana? Mana sama mana? 6 sama 6. Ya, 6 sama 6. Berarti panjang AO itu sama dengan panjang OC ya. Nah, Iya. oke. Seperti itu ya. Bagi yang mungkin belum tahu, 12-nya itu dari, karena di sini 6, maka di sini juga 6. Ya, harus jeli ya. Jangan antum anggap 6 itu A sampai C. Ya. Oke, berarti kita bisa bagi coret ini jadi 6. Berarti 6 kali 16, berarti 6 kali 10 tambah 6 kali 6. Jadi ini berapa? Ya kalau mau ngitung bisa gitu ya caranya ya. Kalau antum mau ngitung seperti ini juga boleh. Kalau mau agak lebih cepat, ya ini sama aja 10 kali 6 dikalikan 6 kali ditambah 6 kali 6 ditambah. Berarti 60 ditambah 36 berapa? 96. Iya, 96 cm persegi. Ya. Nah, kalau kelilingnya tinggal misalkan di sini 8, di sini 6, ya tinggal 8 tambah 6 dikalikan 2. Selesai. Ya karena di sini nanti 8, di sini 6. Tinggal dijumlahin aja boleh. Ya. Mau pakai cara yang mana boleh, silakan untuk yang keliling. Ya, jadi di sini layang-layang itu luasnya sama kayak belah ketup. Ya. Oke, coba ini ada contoh lain, ya, misalkan nomor 5 ya. Misalkan ada layang-layang luasnya adalah 60 cm persegi. Ini layang-layang ya. Terus diagonal yang satunya itu 8 cm. Nah, yang ditanyakan diagonal 2-nya berapa? Nah, maka sama seperti pada belah ketupat ya. Kita mencari luas itu kan rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ya, berarti kalau mencari diagonal 1 atau diagonal 2, berarti gini, diagonal 2 adalah 2 kali luas dibagi dengan diagonal yang 1. Ya, tinggal dimasukin rumus. 2 kali luas berarti 2 dikalikan luasnya berapa? 60 cm persegi dibagi diagonal satunya 8. Nah, dari sini udah terlihat, bisa kita coret atau bisa kita kalikan dulu baru dibagi, boleh. Mau milih yang mana terserah. Ya, di sini Anda mau coret yang ini dulu. 2 sama 8 ini 1, ini 4. Berarti tinggal 60 dibagi 4. Ya. Berapa senti jadinya? Berarti diagonal 2-nya berapa senti? 15. Berapa? 15. 15 ya. Gitu ya. Jadi hitung-hitungannya mirip juga dengan persegi belah ketupat. Oke, ada yang mau tanya?